Anda baru saja memasuki pintu gerbang villa, kakak tertua dengan dingin memberikan hadiah pertemuan senilai puluhan ribu. Tak disangka, Anda hanya meliriknya. Lalu melemparkan hadiah itu ke tempat sampah. Seketika, semua orang terkejut melihatnya. Selanjutnya Anda mengambil bunga kecil yang terselip di telinga Anda sebagai balasan dan memberikannya padanya. Beberapa detik kemudian, bunga itu jatuh ke tanah seperti yang diduga. Bersamaan dengan itu, orang yang terkejut itu berkata, "Kakak Yeyu, kenapa kamu begini? Hadiah dari kakak tertua, masakan dibuang ke tempat sampah? Kamu, begini caramu memperlakukan kakakmu? Benar-benar makhluk tak beradab." Saat Anda bersikap polos dan hendak mengatakan sesuatu, dari belakang terdengar suara pria penuh wibawa. "Kalian ada apa? Berkerumun di depan pintu rumah mau apa?" Melihat itu, Ye Feng segera angkat bicara. "Ayah, kakak Yeyu dia." Detik berikutnya Anda langsung memotong. "Ayah, rumah ini tidak menerimaku. Lebih baik aku kembali ke keluarga Zhao saja." Ternyata beberapa hari lalu, Anda hanya mengatakan satu kalimat. Kalau bisa, ingin membuat keluarga Ye menderita, hasilnya Anda bereinkarnasi menjadi Yeyu. Seorang tokoh utama yang dianiaya, diambil darahnya, dicangkok ginjalnya, akhirnya diusir dari rumah, dan mati di kloset. Namun untungnya saat Anda masuk, alur cerita belum dimulai. Saat itu Anda baru saja selesai ujian nasional, karena menjadi juara. Barulah diperhatikan oleh keluarga Ye, dipanggil pulang. Tapi bagaimana jika tidak kembali ke keluarga Ye? Sayangnya ujian sudah selesai. Menjadi juara sudah pasti. Meskipun tidak kembali, keluarga Ye tetap akan tahu keberadaan Anda. Anak-anak angkat itu, mereka akan lebih mudah menindas Anda yang miskin tanpa latar belakang. Maka Anda memutuskan untuk mengatur beberapa hari ini dengan baik sebelum hasil keluar. Saat Anda sedang berpikir, dari kejauhan terdengar suara lantang, "Kakak Yeyu, ini adalah Zhao Wanying, salah satu dari sedikit orang dalam cerita asli yang selalu mendukung Anda, hanya saja akhirnya tidak begitu baik." Setelah Anda dipaksa mendonorkan ginjal kepada tuan muda kedua keluarga Ye. Tuan muda kedua keluarga Ye menemukan Zhao Wanying, membawanya ke rumah sakit, melihat Anda seperti menghasut tetangga. Lalu membohonginya, kamu karena penyakit ginjal, tidak menemukan sumber ginjal. Maka Zhao Wanying tanpa ragu menandatangani perjanjian donasi, namun akibatnya diatur oleh tuan muda kedua. Meninggal di meja operasi. "Wanying, ada apa?" "Kakak Yeyu, aku bilang, hari ini majikan memberi aku kelebihan 10 yuan, aku sudah mengumpulkan 14.000, kamu pasti kekurangan uang untuk kuliah. Ini pakai dulu saja." Mendengar itu, Anda dengan penuh kasih mengelus kepalanya. "Aku tidak kekurangan uang. Dan uang ini nanti tidak akan terpakai." "Kenapa tidak terpakai?" Anda tidak menjawab pertanyaan ini, melainkan melihat ke kejauhan. "Wanying, apakah kamu ingin kembali ke orang tua kandungmu?" Mendengar ini, Zhao Wanying seluruh tubuhnya bergetar. "Di panti asuhan?" "Bukan sengaja membuangmu. 10 tahun yang lalu, penculik sangat merajalela, kamu dicuri oleh mereka. Yang lebih penting, orang tuamu tidak pernah berhenti mencarimu. Kamu juga satu-satunya anak mereka. Orang tuamu benar-benar sangat menyayangimu." Mendengar itu, Zhao Wanying masih sedikit gemetar. "Aku tidak tahu. Haruskah aku kembali? Aku agak takut." "Tidak apa-apa, ada aku. Aku akan membantumu mengatasi semua masalah." Dengan sikapmu itu, Zhao Wanying pun merasa tenang. "Baik, aku pergi. Setelah pergi aku bisa membantu kakak Yeyu, kan?" Teringat akhirnya, tiba-tiba Anda memeluk Zhao Wanying. "Ning Er, janjikan aku, bagaimanapun juga, yang harus kamu pikirkan adalah dirimu sendiri." Lalu Anda mengusap kepalanya. "Ayo, antar kamu bersenang-senang." Tak lama kemudian mereka sampai di sekolah menengah 99. "Kakak Yeyu, kenapa kamu membawaku ke sekolah? Di sini bisa bertemu orang tuaku?" "Tenanglah. Kamu tidak percaya kakak Yeyu? Saat ini meskipun Anda sedang menghibur, namun dalam hati sangat cemas. Karena orang tua Zhao muncul di sekolah 99. Dalam cerita asli hanya disebutkan satu kalimat, yaitu beberapa hari sebelum hasil keluar. Mereka berdua datang ke sekolah 99 untuk menyumbang satu gedung sekolah. Tapi sekarang ujian sudah 3 hari yang lalu. Satu-satunya kekhawatiran adalah mereka sudah menyumbang. Namun saat kalian menunggu dengan cemas, tiba-tiba dari jauh muncul sebuah mobil mewah. Seketika Anda merasa tenang. "Ayo, besok kita harus ke sana. Ingat, hari ini karena aku akan kuliah, tidak akan ke sekolah lagi, jadi datang ke alma mater sebentar. Siapapun yang ditanya, katakan seperti itu. Mengerti?" Zhao Wanying meskipun sedikit bingung. Tapi dia yakin kamu tidak akan mencelakakannya. Kemudian Anda menariknya ke depan pintu sekolah, lalu mengetuk jendela satpam. "Wah, Xiao Ye, sekarang sudah libur? Ke sekolah mau apa? Bukankah ujian nasional sudah selesai? Pikirkan nanti akan kuliah. Jadi tidak punya banyak waktu ke alma mater, makanya hari ini ingin jalan-jalan." Baru saja selesai bicara, mobil mewah juga berhenti di depan sekolah. Dan yang Anda inginkan adalah bukti berhenti, agar orang di dalam mobil memperhatikan Zhao Wan di sini. Pada saat itu, wajah Zhao Wanning juga tampak jelas di hadapan mereka berdua. Sangat mirip, sangat mirip. Detik berikutnya, Ibu Zhao segera turun dari mobil.
Nona, siapa namamu? Bapak Zhao juga turun dari mobil, menatap gadis di depannya dengan penuh harap. Saya Zhao Wanning. Di mana orang tuamu? Ibu Zhao bertanya hampir tanpa jeda. Saya anak yatim piatu. Rumah saya di panti asuhan Taiyang. Mendengar itu, air mata ibu Zhao langsung tidak tertahankan. Ia segera meraih tangan Zhao Wanning. Aku ini ibumu. Aku ini ibumu. Melihat itu, Bapak Zhao menjelaskan di sampingnya. Putri kami hilang belasan tahun lalu. Usianya juga sepertimu. Namun, Zhao Wanning tampak bingung menatap ke arahmu. Melihat itu, kamu langsung mengerti. Tante, jangan terlalu terburu-buru. Lebih baik kita lakukan tes DNA dulu. Lalu kita bicarakan urusan selanjutnya. Oke? 3 jam kemudian, akhirnya semuanya sudah jelas. Ibu Zhao melihat angka 99,99%. Air matanya kembali mengalir deras. Bapak Zhao pun segera mengucapkan terima kasih padamu. Yeyu. Sungguh berterima kasih atas perawatanmu terhadap Ning Er selama ini. Kudengar kalian punya kakak laki-laki. Namanya Xiang Nan, ya? 2 kartu ini, masing-masing 500 juta, sebagai ucapan terima kasih atas perawatan kalian terhadap Ning Er. Maksudnya sangat jelas, ingin menggunakan uang ini untuk memutuskan semua hubungan kalian dengan Wanning. Namun, kamu justru menjelaskan sesuatu kepadanya. Paman Zhao, sepertinya paman kurang paham. Anak-anak yang keluar dari panti asuhan. Mendengar itu, Bapak Zhao duduk tegak. Ada apa? Orang yang keluar dari panti asuhan, mungkin ada yang hubungannya di panti tidak baik, tapi mereka yang sudah dianggap sebagai keluarga. Itu benar-benar seumur hidup. Lalu kamu mengangkat kepala. Paman Zhao, bagaimana kalau kita bicara di ruang kerja? Ada bisnis yang ingin kubicarakan dengan paman. Sambil berkata, kamu mengembalikan kartu ban itu. Melihat itu, Bapak Zhao sedikit terkejut. Kewibawaan presiden direktur selama puluhan tahun, ternyata tidak bisa menekan seorang anak kecil. Ia pun mulai memandangmu lebih tinggi. Dan kamu tidak serakah pada 500 juta. Orang seperti ini lebih mementingkan hubungan. Kemudian Bapak Zhao berpikir sejenak. Lalu menatap Zhao Wanning. Baik, kita bicara di ruang kerja. Xiao Ye, bertahun-tahun di luar, kamu pasti menderita. Ayo, makan banyak-banyak. Namun, pikiran Wanning saat ini tidak bisa fokus pada makanan. Ia terus menoleh ke arah ruang kerja. Ibu Zhao tentu melihat perubahan pada Wanning, lalu berkata, Ibu mengerti perasaanmu. Keluarga Zhao juga tidak perlu menjodohkan anak perempuan. Jika Ye Yu benar-benar orang yang bisa dipercaya, ayah dan ibu tidak akan menentangmu. Mendengar itu, wajah Zhao Wanning langsung memerah. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak, tenanglah, Ning Er. Ayahmu juga bukan orang yang tidak peka. Dia hanya takut kamu tertipu. Jika Ye Yu benar-benar menyukaimu, ayahmu tidak akan mempersulitnya. Tepat saat itu, kamu dan Bapak Zhao keluar dari ruang kerja sambil tertawa. Xiao Ye, aku akan suruh pembantu menyiapkan kamar untukmu. Mulai sekarang, anggap saja ini rumahmu sendiri. Meskipun nanti kamu pergi, kamar ini akan selalu disediakan untukmu. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih dulu, Paman. Untuk apa berterima kasih? Ayo, kita minum bersama. Melihat pemandangan ini, Ibu Zhao dan Wanning langsung mengerti. Keesokan paginya, keluarga Ye datang. Bapak Zhao pun menyambut mereka dengan hangat. Aku merasa Xiao Ye sangat mirip dengan kalian saat muda. Waktu itu aku penasaran, jadi aku kirim rambut kalian untuk diuji. Sekarang terbukti, untung aku lebih perhatian. Benar. Tuan Zhao, sungguh terima kasih. Selanjutnya, Guyun menatapmu dengan penuh emosi. Xiao Yu, aku ibumu. Aku datang menjemputmu pulang. Saat itu, muncul seorang anak kecil. Kakak, aku anak bungsu keluarga Ye. Ye Feng, aku datang menjemputmu pulang. Kamu sangat mengenal Ye Feng ini. Sejak kamu dibawa ke keluarga Ye, dia selalu memusuhimu. Dan kalian bersekolah di SMA 99 yang sama. Setelah tahu kamu dari panti asuhan, dia terus memusuhimu. Juga memusuhi Zhao Wanning yang masih di panti asuhan. Zhao Wanning juga di kelas 3 SMA tahun ini, mengalami perundungan dari Ye Feng. Mengingat itu, kamu dengan patuh mengalihkan pandangan ke arah Ye Feng. Ye Feng, Li Yining, sebaiknya kau lepaskan dia. Mendengar nama itu, semua orang tampak bingung. Hanya Ye Feng yang menatapmu penuh ancaman, tapi cepat-cepat mengendalikan emosinya. Terima kasih, kakak. Aku tahu soal Li Yining adalah, detik berikutnya, kamu langsung memotong ucapannya. Masalah perundunganmu terhadap Li Yining sudah sampai ke telingaku di kelas 3 SMA. Sebelumnya kita tidak tahu hubungan kita. Sekarang setelah tahu, tentu aku tidak ingin kamu terus salah. Mendengar itu, Ye Feng. Setelah air mata mereda, aku, tidak ada. Gadis yang disukainya menulis surat cinta untukku. Sejak itu dia membenciku, dan saat melihatnya, langsung merasa iba. Anak baik, tidak apa-apa. Hanya Li Yining berani mengganggumu. Aku akan menyuruh kepala sekolah mengeluarkannya, dan memulaimu dengan permintaan maaf yang tidak tulus. Ternyata begitu, aku ingat kabar itu masih disebarkan oleh Shen Qing. Maaf, adik Ye Feng, aku tidak mengerti situasinya. Shen Qing, keluarga Shen. Ye Feng dan Ibu Ye langsung mengingat nama itu di hati, melihat ekspresi keduanya.
Kamu merasa semuanya aman. Keluarga Shen memang terkenal, tetapi bagi keluarga Ye dan Zhao, tidak sebanding. Tapi jika ingin melawan keluarga Shen, harus berhadapan dengan dua orang itu. Tidak tahu nanti bagaimana pilihan dua orang itu. Menyadari ekspresi wajahnya sendiri. Yang tidak tepat, Ibu Ye segera memanggil, "Xiao Yu, pulanglah bersama ibu. Makan malam sudah siap menunggumu di rumah. Ayahmu juga sedang dalam perjalanan pulang." Dalam cerita asli, karena identitas juara ujianmu, kamu melewati seminggu dengan stabil. Namun setelah itu, Ye Feng mulai memfitnahmu, dan ayah Ye tidak lagi peduli padamu. Tapi sekarang, selain identitas juara ujian, kamu juga terhubung dengan keluarga Zhao. Dengan begitu, sedikit bisa mengendalikan ayah Ye yang egois ini. Namun masih perlu tambahan api. Pada saat itu, ayah Zhao tepat waktu berkata, "Aku akan mengadakan pesta 3 hari lagi untuk mengumumkan kembalinya putri keluarga Zhao. Nyonya Ye juga baru saja menemukan putra kecil. Bagaimana kalau diadakan bersamaan 3 hari lagi? Anak ini, Ye Yu, telah merawat putriku selama bertahun-tahun. Dalam pesta pengakuan, aku juga akan berterima kasih pada Xiao Yu." Kata-kata ini memaksa keluarga Ye untuk mengadakan pesta pengakuan bersama keluarga Zhao. Jika tidak bergerak setelah menemukan anak, dan harus diumumkan oleh keluarga Zhao, bagaimana dunia luar akan memandang keluarga Ye? Tidak peduli pada anak sendiri, kejam dan tidak berperasaan. Dan jika diumumkan bahwa keluarga Zhao yang membantu menemukanmu, keluarga Ye pasti akan memberi respons. Baik demi kepentingan keluarga maupun perasaan pribadi, masalah ini pasti akan disebarluaskan oleh keluarga Zhao. Benar saja, Guyun menarik napas dalam-dalam, menahan diri untuk tidak bicara. Itu wajar. Anak-anak bisa ditemukan bersama juga sebuah takdir. Ayo lakukan bersama. Sebenarnya dalam cerita asli, sampai di gang, keluarga Ye tidak pernah mengakui identitasmu. Jadi ketika anak angkat dan anak asuh diatur, dan generasi kedua lainnya mengganggumu, mereka melakukannya tanpa rasa takut. Dan sekarang dengan status sebagai anak kandung keluarga Ye, urusan ke depan akan lebih mudah. Dalam perjalanan pulang, Guyun jelas menahan amarah, terpaksa harus menyebarkan kabarmu. Dia masih menyimpan dendam. Setelah kembali ke villa, terjadilah masalah kado dari kakak perempuan. Saat kamu menyebut keluarga Zhao, Ye Fushun sedikit mengerutkan kening. "Sudah, jangan bertengkar." Sambil mengalihkan pandangan ke Ye Qingcheng. Jam tangan puluhan ribu. Meskipun kalimatannya, tapi jelas terdengar ketidakpuasan Ye Fushun. Jam tangan puluhan ribu, di keluarga biasa tergolong bagus. Tapi jika anggota keluarga Ye memakai jam ini keluar, memang akan memalukan. Melihat itu, Ye Qingcheng menundukkan kepala. "Aku kurang pertimbangan." Ye Yu tidak puas dengan hadiahnya, tapi tidak perlu langsung membuangnya. "Kakakmu sudah meminta maaf. Tenang, nanti suruh dia memberi yang lebih baik." Sambil berkata, Ye Fushun mengeluarkan kartu bank dari saku. Setiap bulan anak keluarga Ye mendapat uang saku 10 juta. Simpan kartu ini, nanti akan diisi tepat waktu. Jika ada yang ingin dibeli, beli sendiri. Mendengar itu, kamu dengan senang hati menerima kartu bank. "Terima kasih, ayah." Dalam cerita asli, Ye Yu juga menerima kartu ini. Tapi keesokan harinya, sudah diajak Ye Feng berbelanja. Dengan dalih membelikan hadiah untuk kakak-kakak, menghabiskan lebih dari 10 juta hingga habis. Setelah itu, atas nama Ye Feng, diberikan sebagai hadiah. Lalu sebelum bulan berikutnya, sengaja membuat Ye Yu membuat Ye Fushun marah, sehingga tidak diisi uang saku. Kemudian lupa memberikannya lagi. Semua orang mengira 10 juta cukup untuk Ye Yu belanjakan, tidak menyangka dia tidak punya uang sama sekali. Lalu kemudian, penampilannya yang melarat dan kesepian, benar-benar terlepas dari citra anak orang kaya. Pada saat yang sama, di mata Ye Fushun, dia sudah dianggap mati. Bahkan seluruh keluarga berpikir, alangkah baiknya jika tidak menemukan Ye Yu dulu. Jadi akhirnya, seluruh keluarga Ye mengusir Ye Yu dari rumah. Tapi sekarang berbeda. Masih mengajakku membeli hadiah. Mereka juga pantas. Lalu Ye Fushun tersenyum. "Ye Yu, kudengar kamu ikut ujian masuk universitas tahun ini, kan? Sudah memperkirakan nilai?" "Sudah. Seharusnya bisa dapat lebih dari 700. Besok sudah bisa cek nilai, nanti aku kasih tahu lagi." "Kakak Ye Yu, kamu tidak sengaja melaporkan nilai tinggi untuk menyenangkan ayah, kan? Kudengar di sekolah, demi biaya sekolah, kamu sering bersama preman-preman kecil memungut uang perlindungan." Begitu kata-kata itu keluar, Ye Feng tiba-tiba menutup mulutnya sendiri, seolah ada sebuah rahasia yang tidak sengaja terucap. Tepat seperti dugaan, detik berikutnya, Ye Fushun langsung memasang wajah masam. "Kamu menatap Ye Feng yang tampak cemberut, si teh hijau kecil ini sengaja mengusikku. Baiklah. Kalau begitu kita mulai perang hari ini." Kamu lalu mengulurkan tangan, "Saudara Ye Feng, bolehkah aku pinjam ponselmu untuk menelepon?" "Ponselku rusak." Adegan ini membuat semua orang bingung. Ye Feng juga tidak mengerti. Namun di depan orang tua, ia tidak bisa menolak. Orang-orang di samping menunggu untuk melihat tontonanmu, tentu tidak ada yang menghalangi. Begitu menerima ponsel, kamu mencari-cari di daftar kontak, akhirnya berhenti pada sebuah nama yang tertulis Lin San. "Halo, ada perintah apa, Tuan Feng?" Begitu mendengar suara ini, wajah Ye Feng langsung menjadi pucat pasi. "Lin San? Ya, aku kakak Ye Feng.
Kudengar Xiao Feng ingin mengatur sesuatu dan menyerahkan semuanya padamu untuk skenario. Kamu juga carikan aku satu yang bernama Ye Yu. Mendengar ini, Ye Feng langsung panik. Baru saja hendak membuka mulut, ia diredam oleh tatapan tajam dari Ye Feng, protagonis. Lawannya pun langsung menjawab, baik, Kak. Ye Yu itu anak yatim piatu yang ikut ujian masuk perguruan tinggi tahun ini, kan? Aku juga sudah lama tidak suka padanya. Dulu saat Tuan Feng menyuruhku mengganggu Li Yiming, bocah itu malah berani melapor ke polisi. Kalau tidak cepat lari, sekarang ia sudah kena hukuman. Mau bagaimana? Kakak, katakan saja. Mau patahkan satu lengan atau satu kaki? Tapi kalau mencari kambing hitam, mungkin perlu sedikit biaya. Dia juga lapor polisi, bukankah dia bersama preman-preman sekitar? Memungut uang perlindungan? Bukan, Kak, itu pasti tidak mungkin. Di sekitarku semua saudara, bagaimana mungkin aku ikut memungut uang perlindungan dengannya? Setelah bicara, kamu langsung menutup telepon dan melempar ponsel itu ke Ye Feng. Saat itu, seluruh tubuhnya gemetar, bahkan tidak bisa menangkap ponsel yang dilempar ke arahnya. Pikirannya penuh dengan cara menjelaskan kepada ayah. Melihat tingkahnya, kamu merasa sedikit sinis. Ye Feng baru kelas 1 SMA. Kemampuan teh hijaunya belum matang. Biasanya ia pura-pura manis untuk menyenangkan ayah. Sekarang kamu telah merobek topengnya. Lihat bagaimana kau menghadapinya. Ayah, Xiao Feng mungkin telah terpengaruh oleh Lin San ini. Aku dengar dari Shen Qing bahwa sepulang sekolah, Xiao Feng setiap hari bergaul dengan Lin San. Menurutku, preman-preman di sekitar sekolah tidak baik. Bagaimana kalau ayah turun tangan? Usir Lin San ini jauh dari sekolah, supaya adik tidak lagi berhubungan dengan mereka. Saat itu, mata Ye Feng berkaca-kaca, tanpa kasihan. Aku sama sekali tidak kenal Lin San manapun. Pasti Ye Yu yang sudah sepakat dengan Lin San untuk memfitnahku. Cukup, wajah Ye Fushun sudah sehitam kuali. Ia selalu memandang rendah preman-preman ini. Apa gunanya bergaul dengan mereka? Dan yang lebih menyebalkan, Ye Feng bahkan tidak membersihkan pantatnya sendiri. Untuk menjebak orang, apakah perlu tampil sendiri? Jika Lin San masuk penjara, apakah ia akan mengikutkan Ye Feng? Meninggalkan jejak yang begitu jelas, ini keterlaluan. Di daftar kontakmu ada Lin San, kau bilang tidak kenal? Uang jajanmu kau pakai untuk mencari preman-preman begini, ya? Kembali ke kamar dan diam di sana. Mulai sekarang, uang jajanmu dicabut. Jangan lagi kau buat masalah untukku. Sebelum naik ke lantai, Ye Feng terus menatapmu dengan pandangan penuh kebencian. Semua ini karena orang ini yang membuatnya kehilangan muka. Dan Shen Qing, ya, keluarga Shen, tunggu saja. Guyun di samping memandang Ye Feng dengan penuh kasih sayang. Ia tidak peduli apa yang dilakukan Ye Feng. Baginya Ye Feng selalu tak bersalah. Lin San dan Shen Qing, ya, pikir Guyun sambil mengambil ponselnya. Kalian sudah tamat. Tidak lama kemudian, suara deru mobil sport terdengar di ruang tamu. Segera dua wanita cantik masuk. Ayah, ibu, kami pulang. Beberapa kali sebelumnya kamu menyebut nama Shen Qing, itu sengaja untuk kedua kakak ini. Menghadapi balas dendam Ye Feng, apakah kedua kakak ini akan berpihak pada Ye Feng? Ini adik Ye Yu, aku kakak kelimamu, Ye Huai. Ini kakak keenammu, Ye Qing. Melihat senyum palsu mereka dan tanpa hadiah sama sekali, kamu hanya menjawab seenaknya. Halo, kakak-kakak. Di mana adik Xiao Feng? Kenapa tidak terlihat? Begitu nama Ye Feng disebut, wajah Ye Fushun langsung mengeras. Jangan bicarakan bocah itu. Suruh dapur siapkan makanan. Melihat suasana tidak enak, Ye Huai segera memijat bahu Ye Fushun. Ayah, apa yang membuat Xiao Feng marah? Mungkin karena Ye Yu kembali, Xiao Feng takut kalian lebih suka Xiao Yu daripada dia. Jadi ia melakukan sesuatu. Lagi pula dia masih kecil, sedang dalam masa pertumbuhan. Tidak makan bagaimana bisa tumbuh? Melihat ini, Ye Qingcheng hanya melirik Ye Huai tidak bicara. Di rumah ini, kakak sulung Ye Qingcheng tidak dekat dengan orang lain. Lagi pula hanya dia anak kandung, tetapi orang tua mengadopsi begitu banyak. Tidak dekat dengan orang lain. Lagi pula hanya dia anak kandung, tetapi orang tua mengadopsi begitu banyak. Pada akhirnya bukankah semua datang untuk mencari bagian harta, terutama si anak kedua Yehu, yang memang tidak akur dengan Ye Qingcheng. Jadi Ye Qingcheng menaruh semua kebenciannya pada Yehu, dan bersikap biasa saja pada adik-adik perempuannya. Hanya Ye Feng yang merupakan pengecualian. Dulu ketika kamu hilang, dia sengaja terus-terusan menangis. Kemudian Ye Fushun beralasan sibuk dengan urusan bisnis, bahkan tidak pernah pulang ke rumah. Hanya dalam 2 tahun itu. Semua perhatian tercurah pada Ye Feng. Meskipun Ye Qingcheng juga merasa seperti membesarkan anak, tapi yang paling memanjakan Ye Feng tidak lain adalah Guyun. Xiao Wu, Xiao Liu, kalian panggil Xiao Feng turun makan. Tidak makan bagaimana bisa? Detik berikutnya semua orang memandang Ye Fushun. Melihat dia diam saja, Ye Huai dan Ye Huan langsung naik ke atas. Dan saat itu Ye Feng sedang bersembunyi di balik pintu menguping. Setelah mendengar langkah kaki mendekat, dia segera berlari ke tempat tidur, bersembunyi di balik selimut pura-pura menangis. Begitu pintu dibuka, Ye Huai dan Ye Huan langsung merasa iba. Jangan menangis, Xiao Feng. Siapa yang mengganggumu? Beritahu kakak. Benar,
kakak akan membalaskan dendammu. Mendengar itu, Ye Feng dengan mata berkaca-kaca dan wajah keras kepala berkata, tidak apa-apa, kakak. Aku tidak menyalahkan kakak Ye Yu. Kalian jangan cari masalah dengannya. Dia baru saja kembali, hanya belum terbiasa dengan keluarga kita. Ye Yu ya, baru pulang sudah mengganggu orang, nanti pasti akan menjadi sombong. Tenang saja Xiao Feng, kakak pasti akan mengajarinya. Sesampainya di meja makan, Ye Feng tidak duduk. Sebaliknya, dia langsung berlutut di depan Ye Fushun. Ayah, aku salah. Dulu waktu aku sering dibully di sekolah, Lin San bilang kalau aku memberinya beberapa puluh ribu setiap bulan, dia bisa membuatku aman. Aku tahu kesalahanku. Mulai sekarang aku pasti tidak akan bicara sepatah kata pun dengan Lin San. Belum sempat Ye Fushun bicara, Guyun di sampingnya langsung cemas. Anak ini, urusan sudah dibicarakan saja kenapa harus berlutut. Cepat bangun. Sambil bicara, dia mengulurkan tangan membantu Ye Feng berdiri. Ini juga bukan salahmu. Ibu tahu kamu selalu baik hati, mudah dibully di luar. Nanti kalau dibully, bilang sama ibu. Ibu pasti akan membantumu tanpa syarat. Setelah bicara, dia juga melotot dengan marah padamu. Melihat itu, Ye Fushun juga tidak terlalu banyak mengkritik. Sudah, begini saja. Suruh dapur siapkan hidangan. Makan dulu. Setelah makan, satu persatu sibuk dengan urusan masing-masing, meninggalkanmu sendirian di ruang tamu. Hei, bukankah kalian belum memberiku kamar? Kalian pikir aku ini karakter yang penurut dan takut-takut? Kalau tidak ada kamar, aku tidak akan main-main dengan kalian. Kemudian kamu langsung menyuruh kepala pelayan menyiapkan mobil, dan pergi ke keluarga Zhao. Tentu saja di cerita aslinya, kepala pelayan juga tidak terlalu peduli pada Ye Yu, takut membantu akan mendatangkan ketidakpuasan orang lain. Tapi sekarang berbeda. Kamu langsung berhadapan dengan putri sulung, dan Ye Feng bahkan dimarahi habis-habisan serta dipotong uang sakunya. Orang-orang ini mahir membaca situasi. Maka dengan senang hati mereka mengantarmu ke keluarga Zhao. Sampai waktu makan malam, melihat kamu tidak kunjung datang ke meja. Guyun tidak senang. Ye Yu mana? Panggil dia turun. Memang dari daerah kecil, tidak punya sopan santun. Apa mungkin kami semua harus menunggunya seorang? Begitu selesai bicara, kepala pelayan maju. Tuan muda Ye Yu pergi ke keluarga Zhao. Dia bilang 3 hari lagi saat jamuan pengakuan. Baru jemput dia. Apa? Orang kampung ini. Apa masih ada keluarga ini di matanya? Rumah sendiri tidak ditinggali. Pergi ke keluarga Zhao untuk apa? Nyonya, Tuan muda Ye Yu bilang. Kepala pelayan agak ragu, tapi akhirnya tetap mengatakannya. Tuan muda Ye Yu bilang. Di rumah belum disiapkan kamar untuknya. Seketika semua orang menatap Guyun. Bahkan sumpit Ye Fushun jatuh ke lantai. Apakah kamar Ye Yu sudah dirapikan? Sudah, di lantai 3. Meskipun tidak ada yang menyuruh, kepala pelayan setelah kamu pergi, dia sendiri merapikan sebuah kamar. Kemudian pandangan Ye Fushun beralih dari Guyun dan Ye Feng. Dinginnya tatapan itu membuat mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sebenarnya memalukan di rumah sendiri, tutup pintu juga tidak apa-apa. Tapi ternyata kamu pergi ke keluarga Zhao. Seketika itu juga Ye Fushun marah besar dengan urat leher menonjol. Siapkan mobil, pergi ke keluarga Zhao. Saat itu kamu dan 3 anggota keluarga Zhao sedang mengobrol dan bercanda dengan hangat. Tak lama kemudian Ye Fushun datang. Melihat itu, ayah Zhao segera menyambut. Malam-malam begini, saudara Ye datang ke rumah saya untuk apa? Lau Zhao, kita sudah bertahun-tahun bersahabat. Aku datang untuk duduk-duduk saja, kenapa kamu banyak komentar? Ini, putraku juga ada hari ini. Kami berdua datang bersama untuk mempererat hubungan. Xiao Yu ini benar-benar anak yang baik. Kalau keluargamu tidak menginginkannya, saya tidak keberatan mengadopsi seorang anak laki-laki. Supaya tidak disakiti di rumahmu. Karena perkataan sudah sampai sejauh ini, Ye Fushun pun tidak menghindar lagi. Benar, masalah ini memang istriku yang salah. Aku sudah menegurnya. Kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Xiao Yu, pulanglah bersama ayah, ya? Saat kamu sedang bingung, telepon berdering. Halo? Apakah ini siswa Ye Yu? Saya dari bagian penerimaan mahasiswa Universitas Hai. Mendengar 2 kata itu, semua orang terkejut melihatnya. Padahal nilai baru bisa dicek besok, tetapi universitas biasanya lebih awal menghubungi siswa berprestasi untuk merebut calon mahasiswa. Telepon ini menunjukkan bahwa nilai kamu pasti sangat tinggi. Kemudian telepon dari Universitas Jing semakin mengonfirmasi hal itu. Terlihat Ye Fushun penuh dengan kegembiraan. Pantas saja anakku. Lau Zhao, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Pesta pengakuan keluarga 3 hari lagi, nanti digabung dengan pesta kelulusan. Aku akan mengumumkan kabar baik itu saat itu. Akhirnya kamu ikut Ye Fushun pulang, tetapi dia membelikan sebuah apartemen mewah hampir 500 meter persegi. Dan juga dana investasi awal 3 miliar, serta uang saku selama 18 tahun sebesar 180 juta. Ye Fushun juga tidak ragu-ragu, langsung membulatkan menjadi 5 miliar. Dana investasi awal 3 miliar. Adalah standar untuk setiap anak, tetapi harus setelah lulus kuliah. Kakak tertua Ye Qingcheng memulai dengan 3 miliar. Sekarang sudah naik nilainya lebih dari 5 miliar. Perusahaan kakak kedua Yehu juga sudah bernilai lebih dari 1 miliar. Kakak ketiga Ye Qiucheng malah mendirikan perusahaan hiburan khusus untuk dirinya sendiri.
dan berhasil menjadikan dirinya sebagai penyanyi bintang papan atas. Hanya kakak keempat yang main balap, hanya membakar uang. Tidak menghasilkan apapun. Dari pilihan mereka, jelas terasa. Kakak tertua dan kakak kedua berebut harta keluarga, kakak ketiga hanya ingin jadi selebriti, kakak keempat hanya ingin main balap. Sedangkan seberapa banyak uang keluarga Y? Di dalam negeri, mereka adalah keluarga nomor satu di pusat ekonomi kota Hai. Di luar, mereka juga mengendalikan puluhan miliar. Tidak berlebihan jika dikatakan, dividen tahunan keluarga Y. Sama dengan nilai pasar perusahaan Fortune 500. Begitu si teh kecil manis ini mengerti semua hal ini, keluarga Y pasti akan kacau balau. Baru saja pintu kamar Yeshumen terbuka, terdengar pertanyaan Guyun, kau baru ingat pulang? Lihat adikmu sudah menangis seperti apa. Kakak, semua salahku. Maaf aku terlalu sedih. Ibu baru saja menemaniku sore ini, belum sempat mengantarmu melihat kamarmu. Kakak, jangan salahkan ibu. Wah, kalimat ini penuh dengan kepalsuan, tidak hanya memamerkan dirinya. Penting di hati Guyun, tapi juga mengatakan kamu picik dan marah pada ibu. Jika ini adalah karakter asli saat ini. Mungkin akan diam-diam marah karena perkataan Ye Feng. Tapi kamu bukan karakter asli, ada dendam langsung dibalas saat itu juga. Adik Ye Feng, kenapa kamu menangis? Kapan aku bilang aku marah? Bukankah keluarga Zhao memanggilku pulang? Hari ini aku pergi berterima kasih. Siapa lagi yang seperti Lin San itu, yang suka bergosip di telingamu? Bilang padamu, orang seperti itu tidak boleh ada. Setelah beberapa patah kata, keduanya dibuat tidak berkutik. Sudah, jangan bertengkar. Xiao Yu, ayo lihat kamarmu. Segera sampai di kamar tidur lantai 3 dekat taman, di dalam ada ruang ganti dan kamar mandi. Luasnya sebanding dengan rumah orang lain. Ini asisten pribadimu, apapun permintaan serahkan padanya untuk diatur. Seorang pria parubaya sekitar 30 tahun langsung menyapamu. Setelah diatur, Ye Fushun pergi. Sedangkan asisten pribadi adalah standar setiap orang. Dalam buku asli, karena Ye Yu berasal dari panti asuhan, dia tidak tahan dilayani. Ye Feng juga mengganggu. Akhirnya asisten pribadi Ye Yu langsung dicabut. Hasil akhirnya semua tindakan Ye Yu. Tidak ada yang mengatur, bahkan keluar rumah harus jalan beberapa kilometer untuk naik bus. Tuan, saya ukur ukuran tubuh Anda. Nanti akan disesuaikan dengan postur tubuh Anda. Dikirimkan beberapa pakaian. Kemudian asisten Lee mengeluarkan buku kecil. Ini adalah merek bulanan. Model pakaian dan perhiasan baru yang akan dirilis. Jika Anda menginginkan sesuatu, centang di atasnya. Besok akan ada yang mengantarkan. Kemudian kamu membuka buku kecil itu, tiba-tiba melihat kalung berbentuk sayap malaikat. Yang ini saja. Omong-omong, atur jadwal besok. Aku mau pergi ke kakek. Sore nanti atur ujian SIM. Dan besok malam atur seorang guru tata krama untukku. Baik. Kakek Ye Jiangwo dalam novel asli adalah satu-satunya yang baik pada Ye Yu. Tetapi kesehatannya selalu buruk, tinggal di panti jompo. Belakangan setelah kakek meninggal, 30% saham di tangannya semuanya diwariskan pada Ye Yu. Mungkin di hati kakek, Ye Yu adalah satu-satunya cucu kandungnya. Sedangkan anak angkat lainnya, kakek sama sekali tidak mengakui. Mereka juga mengerti maksud kakek, jadi tidak pernah menjenguk kakek. Tipu daya kecil Ye Feng juga tidak sampai ke kakek. Tetapi saham 30% ini membuat Ye Yu menjadi duri dalam daging bagi semua orang. Akhirnya setelah memaksa Ye Yu mentransfer saham, mereka mengusirnya dari keluarga Ye. Keesokan harinya saat bangun, lemari pakaian sudah penuh dengan baju. Asisten Li langsung memadukan satu set untukmu. Dan menatamu. Saat kamu muncul di depan orang-orang, semua orang terkejut sampai mulut terbuka. Sedangkan Ye Feng lebih banyak iri. Seorang antek bisa berdiri di atasku. Jelas si teh kecil manis ini masih mau buat masalah. Tapi hari ini kamu tidak punya waktu untuk menghadapinya. Tak lama kemudian kamu sampai di panti jompo. Kakek, aku datang menjengukmu. Bagus. Pulang itu bagus, pulang itu bagus. Mata Ye Jianghua sedikit berkaca-kaca. Di luar sudah banyak menderita. Untunglah, kakek berikan ini sebagai hadiah untukmu. Kudengar kamu suka minum teh. Aku siapkan sedikit untukmu. Anak ini, bisa datang menjenguk kakek saja sudah baik, mana perlu hadiah. Sambil berkata, Ye Jianghua menggenggam erat kedua tangannya. Seolah jika dilepaskan, kamu akan hilang seperti belasan tahun yang lalu. Kemarilah, kakek memberikanmu hadiah pertemuan. Sambil berkata, asistennya membawa perjanjian pengalihan saham. Di atasnya tertulis pengalihan 10% saham perusahaan Jianghai kepada Ye Yu, dan 20% sisanya menunggu kakek. Setelah kakek berusia 100 tahun, saham itu akan dialihkan secara otomatis. Melihat perjanjian ini, kamu bisa merasakan perhatian besar kakek padamu. Namun, kamu tetap mendorong perjanjian itu kembali. Kakek, adakah yang tahu tentang perjanjian pengalihan ini? Tenang, aku akan merahasiakannya. Perjanjian ini belum saatnya sekarang. Kali ini aku hanya datang untuk menjenguk kakek. Urusan lain dibicarakan nanti saja. Lagi pula, jika Ye Fushun mengetahui hal ini, mungkin anakku ini sudah tamat. Melihat itu, Ye Jiangwo tertawa terbahak-bahak. Lalu tidak bisa tidak memberikan sesuatu, katanya sambil mengeluarkan sebuah kartu bank. Ini ada 100 miliar dolar as, simpanlah. Dan acara pengakuan keluarga antara keluarga Zhao dan keluarga Ye diputuskan untuk diadakan di sini. Baiklah, terima kasih kakek. Sampai selesai makan siang,
Barulah kamu pergi dengan rasa berat hati. Meskipun orang-orang yang menjemputmu pulang adalah sekelompok itu, hanya saat bersama kakek kamu merasakan rasa kekeluargaan. Lalu sore harinya kamu mengurus SIM, dan setelah memberi instruksi kepada asisten Lee tentang cara merenovasi apartemen mewah itu, kamu kembali ke perkebunan keluarga Ye. Begitu melangkah masuk, kamu mendengar suara pertengkaran dari lantai atas. Kakak Wu, apa kau tidak ingin membelaku? Shen King menindasku, kau tidak membantuku. Keluarga Shen itu apa? Dia sudah berani menindasku, aku bilang tidak bisa. Kakak Wu, Ye Huai kali ini langsung menolak Ye Feng. Tapi dia mungkin tidak mengerti, Ye Feng adalah orang yang sangat pendendam. Jika hanya setuju, meskipun tidak melakukan apapun, Ye Feng mungkin tidak akan terlalu mempermasalahkan Shen King. Tapi karena kakak perempuanku sendiri berpihak padanya karena Shen King, itu hanya akan membuat Ye Feng semakin membenci Shen King. Namun, menuangkan minyak ke dalam api seperti ini, api yang dinyalakan sangatlah baik. Dalam cerita aslinya, Ye Yu takut Ye Feng akan merebut kasih sayang keluarga, jadi dia terus-menerus melawan Ye Yu. Dan sekarang, situasinya tampak hampir sama denganmu. Kakak Wu, kurangi bicaramu. Hai, Xiao Feng, jangan marah. Seorang Shen King berani melawan Xiao Feng kita, aku akan segera mengatur orang untuk mengacaukan perusahaan mereka. Apa kau pikir kau bos? Ibu tua ini tidak takut pada mereka. Suara galak ini adalah dari Yelin, anak keempat keluarga Ye. Namun, tak disangka Ye Huai tiba-tiba memukul meja. Aku bilang, tidak bisa, ya tidak bisa. Melihat itu, sifat pemarah Yelin juga muncul. Kenapa hanya kau yang boleh memukul meja? Suamiku, kau marah-marah pada kakak dan adik sendiri? Mengapa kau tidak pergi menangani keluarga Shen? Bukannya membantu adikmu sendiri melawan orang lain, malah membantu orang luar menindas adikmu sendiri. Ada apa? Apa kau punya hubungan gelap dengan Shen King? Kakak keempat dan kakak keenam juga ikut melerai. Kakak keempat, Xiao Feng, tenanglah. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Tidak perlu menargetkan keluarga Shen, kan? Bagaimana kalau suruh Shen King datang meminta maaf? Masalah ini selesai begitu saja. Tapi sekarang, bukan hanya kakak Wu, bahkan kakak keenam juga tidak memikirkan diriku. Ye Feng pasti tidak akan melepaskan Shen King begitu saja. Bisa dikatakan, Ye Huai dan Ye Huan sama sekali tidak mengerti Ye Feng. Saat mereka memihak Shen King, itu sudah bukan lagi soal Shen King apakah berbuat salah pada Ye Feng atau tidak. Tapi mereka berdua punya alasan yang terpaksa untuk berdiri di pihak Shen King. Dan sebagai seorang penggoda, tentu tidak bisa memulai pertarungan terlebih dahulu. Maka, tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Kakak Wu, kakak keenam, karena Shen King kalian menindasku seperti ini? Pandangan mata ditambah kata-kata, seolah-olah seluruh dunia telah meninggalkannya. Melihat itu, Yelin langsung marah besar. Apa-apaan? Ibu tua ini tidak bilang selesai begitu saja. Bukankah hanya keluarga Shen? Kakak keempat pasti akan membelamu. Saat itu kamu duduk di sofa lantai 1, sambil minum teh dan makan buah. Sekalian mendengarkan pertengkaran dari lantai atas, sungguh nikmat. Dalam cerita aslinya, kalian bersatu membela si penggoda kecil untuk menindasku. Sekarang, kalian juga rasakan sendiri bagaimana rasa teh ini. Sedangkan alasan kenapa dua orang ini melindungi Shen King, harus dirunut 10 tahun lalu. Saat itu, setelah kamu hilang, Guyun setiap hari menangis. Kemudian karena tidak bisa menemukanmu, dia memutuskan untuk mengadopsi. Anak kedua, ketiga, dan keempat semuanya diadopsi saat itu. Namun, tak disangka hal ini memberi kesempatan pada orang yang berniat jahat. Kemudian keluarga Shen sengaja mengaku kehilangan anak mereka sendiri. Sebenarnya mereka menempatkan anak kandung mereka sendiri ke panti asuhan. Lalu dengan segala cara mengirimnya ke hadapan keluarga Ye agar diadopsi oleh Guyun. Ye Huai ini sebenarnya adalah anak kandung keluarga Shen, yaitu adik kandung Shen King. Adapun tujuan mereka, tentu saja ingin merampas harta keluarga Ye. Tapi hanya mengandalkan keluarga Shen sendiri tidak cukup, maka mereka juga mengajak keluarga San. Ye Huan adalah anak keluarga San. Mereka tidak meminta banyak, cukup dari sela-sela jari saja sudah cukup. Jadi mereka tidak mengirim anak laki-laki untuk merebut posisi pewaris. Rencana mereka juga sederhana. Ye Huai menikah dengan keluarga San. Ye Huan menikah dengan keluarga Shen. Lalu keluarga Shen dan San bisa dengan tenang menempel di keluarga Ye dan mengisap darah mereka. Dalam cerita aslinya, kedua keluarga itu memang berhasil. Dan ini menjadi salah satu faktor yang membuat keluarga Ye hancur berantakan. Satu adalah adik, satu lagi adalah tunangan. Saat itu, keduanya tentu saja melindungi Shen King. Dalam cerita aslinya, alasan terbesar kegagalan Ye Yu adalah karena semua orang di keluarga Ye adalah musuhnya. Ye Yu tentu tidak bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, kamu bisa membuat mereka saling bermusuhan. Setelah mereka bertengkar hebat satu sama lain, mereka tidak akan punya waktu untuk memikirkanmu. Dan targetmu selanjutnya adalah kakak kedua Yehu dan ibu Guyun. Tapi harus menunggu sampai setelah acara pengakuan. Karena tidak ada hasil dari pertengkaran, mereka bubar dengan suasana tidak menyenangkan. Pada saat yang sama, sesosok bayangan turun dari lantai atas. Halo, kau pasti Yehu? Selamat datang di rumah, aku kakak keduamu, Yehu. Ini hadiah pertemuan untukmu. Yehu terlihat seperti pria yang anggun. Senyumnya bahkan terasa hangat. Biasanya dia juga bersikap sopan santun, namun hanya kau yang tahu betapa jahatnya Yehu. Dia berpura-pura sakit.
lalu mengambil ginjal Ye Yu, dan saat keluarga Zhao tidak menemukan Waning, dia menipunya. Membuatnya mendonorkan ginjal untuk Ye Yu, dan akhirnya membuat Waning mati di meja operasi dengan kedok kecelakaan medis. Keluarga Ye akhirnya hancur berantakan, juga karena balas dendam keluarga Zhao setelah menemukan kebenaran. Tapi sekarang Ye Hu menyembunyikannya dengan baik. Semua yang dia lakukan sempurna, tidak ada celah sedikit pun, misalnya hadiah pertemuan ini. Ternyata itu adalah jam tangan edisi terbatas Rolex, bernilai 60 juta. Namun sungguh, niatnya sangat dalam. Setelah mendengar kakak perempuan memberimu jam tangan senilai belasan juta, dia langsung memberimu jam tangan seharga 60 juta. Ini tidak hanya bisa menarik simpatimu, tapi juga bisa membuat kakak perempuan sakit hati. Setelah hadiah ini diberikan, kau dan kakak perempuan tidak punya jalan untuk kembali. Kecuali kakak perempuan bisa merendahkan diri untuk memberimu hadiah yang lebih mahal sebagai inisiatif mendekatkan hubungan. Tapi mengingat sifatnya, itu mustahil. Dan juga bisa membuatmu berterima kasih pada kakak kedua ini, salah mengira dia menyambutmu, sehingga nanti di rumah ini kau akan memihaknya. Lalu dia bisa memanfaatkan kepercayaanmu untuk menjalankan banyak rencana jahat. Jika kau belum membaca naskah aslinya, Ye Yu yang baru keluar dari panti asuhan, saat menerima hadiah semahal ini dari kerabat, pasti akan merasa sangat bersyukur dan terhormat, bukan? Sayangnya kau sudah membacanya. Dalam naskah aslinya, kakak kedua ini sama sekali tidak memberi apa-apa. Lagi pula, di bawah hasutan Ye Feng, Ye Fushun benar-benar kecewa padamu. Mungkin ini juga membuat Ye Hu berpikir, kau tidak punya nilai lagi. Kau menerima jam tangan itu dan langsung menyimpannya. Terima kasih, kakak kedua. Apakah kakak ketiga dan keempat sudah pulang? Aku belum bertemu mereka. Melihat sikapmu yang tenang, Ye Hu tampak bingung sejenak, namun dengan cepat tersenyum. Mereka semua sudah pulang. Ayo, aku antar kau menemui mereka. Belum mendekati kamar kakak keempat, Ye Lin. Sudah terdengar suara marah dari dalam. Dasar kalian tidak berguna. Keluarga Shen saja tidak bisa kalian hadapi. Aku tidak peduli. Kalau tidak bisa, tetap harus dihadapi. Lakukan sekejam mungkin. Melihat Ye Hu tersenyum canggung. Xiao Yu, jangan tersinggung. Kakak keempat memang pemarah. Tapi pada dasarnya dia tidak jahat. Mendengar itu, kau bergumam dalam hati. Sudah cukup. Apakah kau tidak lelah berpura-pura? Kenapa perusahaan kakak ketiga tidak membawamu? Lihatlah wajah lembutmu ini. Memperlihatkan sedikit rasa canggung, betapa bagusnya aktingmu. Karena kau ingin berakting, aku akan menemanimu. Tidak apa-apa, aku dengar sedikit. Sepertinya Shen King membuat Ye Feng marah. Kakak keempat ini ingin membela adiknya, dan di wajahmu muncul sedikit hasrat dan iri. Tapi kudengar kakak kelima dan keenam tidak setuju. Adik kecil melawan keluarga Shen, barusan mereka bahkan bertengkar. Sungguh, apa mereka tidak sadar kita ini satu keluarga? Sikap kakak kelima dan keenam ini seolah-olah mereka dan keluarga Shen adalah satu keluarga. Mendengar kata-kata ini, mata Ye Hu berkilat. Bukankah Ye Huai dan Ye Huan selalu sangat menyayangi Ye Feng? Pasti ada alasan kali ini. Melihat ekspresi berpikirnya, dalam hati kau terkekepelan. Sebelum kau datang, hanya ada dua putra, Ye Hu dan Ye Feng. Jadi mereka selalu tidak akur. Masing-masing berpikir yang lain pasti akan berebut harta keluarga dengan mereka. Tapi Ye Feng masih terlalu kecil. Ye Hu belum memikirkan tentang Ye Feng. Sementara trik kecil Ye Feng tentu saja tidak bisa mengalahkan Ye Hu. Jadi bom waktu ini terus tersembunyi. Tapi Ye Hu tahu bahwa permusuhan mereka justru baik. Pasti akan mencari tahu apa alasannya untuk merangkul kedua orang ini. Nanti, Guyun yang paling menyayangi Ye Feng pasti akan melawan keluarga Shen dan San. Saat itu, Ye Hu seharusnya juga bisa mengetahuinya. Dengan sifat egonya, pasti tidak akan membesar-besarkan masalah, malah akan menyembunyikannya dengan baik, lalu dengan bukti ini. Memeras kakak kelima dan keenam agar mereka mentransfer saham warisan kepada dirinya. Bagaimanapun juga, jika hal ini terungkap, dengan cara Ye Fushun, keluarga Shen dan San pasti akan hancur. Kakak kelima dan keenam belum tentu selamat. Mungkin saat itu Ye Hu, untuk menenangkan kakak kelima dan keenam, akan membantu keluarga Shen dan San. Tentu saja bisa juga dia diam saja, dan saat pembagian saham warisan nanti, baru mengungkap masalah ini. Tapi apapun caranya, dia bisa mengambil alih. Asalkan Ye Hu membantu. Maka Ye Hu dan Ye Feng sudah jelas berada di pihak yang berseberangan, ini dianggap sebagai ledakan dini. Dari bom waktu di antara mereka. Jika Ye Hu tidak membantu, maka kakak kelima dan keenam akan terus tersiksa, dan perlahan-lahan terhadap Ye Feng hanya akan tersisa kebencian. Pokoknya mulai sekarang, keluarga Ye yang angku ini kacau. Saat kau sedang berpikir, Ye Hu mengetuk pintu. Ayah bilang akan memberimu hadiah pertemuan. Mobil ini aku berikan padamu. Setelah mengatakan itu, dia melempar kunci mobil, lalu tidak peduli padamu. Matanya sedikit menyipit. Kukatakan padamu, keluarga yang menganiaya adikku, kau harus membalaskan dendamku. Dia tidak mendengar urusan selanjutnya tentang bagaimana membuat perusahaanmu menyerang keluarga Ye, melainkan datang ke ruang musik kakak ketiga, Ye Qiucheng. Saat itu dia sedang bermain piano, dan Ye Qiucheng adalah satu-satunya orang baik di keluarga Ye, setidaknya dalam cerita aslinya. Dia adalah satu-satunya yang menunjukkan kebaikan kepada Ye Yu, tapi bukan karena ikatan keluarga, melainkan karena pada dasarnya
Dia adalah orang yang sangat baik hati, sehingga dia sama sekali tidak tertarik pada harta. Satu-satunya mimpi Ye Qiucheng hanyalah bersinar di atas panggung. Dalam cerita asli, setelah Ye Yu diusir dari keluarga Ye, kakak ketiga ini mengetahuinya. Dan bahkan meminta cuti dari syuting untuk menyiapkan kehidupan baru bagi Ye Yu di kota lain. Tapi sayangnya, dia hanya melihat mayat Ye Yu di gang. Setelah lagu selesai, Ye Qiucheng baru menyadari orang yang berdiri di pintu. Kau adik Ye Yu? Selamat pulang, adik Ye Yu. Ini adalah pertama dan satu-satunya orang yang mengatakan, selamat pulang, kepadamu. Ya, aku pulang, kakak. Aduh, aku baru tahu kemarin kalau kau akan pulang, belum sempat menyiapkan hadiah. Baiklah, katanya sambil mengeluarkan boneka rajutan. Ini adalah produk pertamaku saat belajar membuat boneka. Ini untukmu. Nanti kalau mau apa-apa, bilang saja pada kakak, oke? Melihat boneka gajah kasar di tangannya, jelek sekali, langsung terlontar. Mendengar itu, wajah Ye Qiucheng memerah. Saat itu aku baru berusia 9 tahun, sudah bagus bisa membuatnya. Tapi, aku sangat menyukainya. Kemudian kalian berdua mengobrol sampai waktu makan, lalu pergi ke ruang tamu. Namun, suasana hari itu sangat tidak biasa. Hanya Ye Fushun yang seperti biasa tanpa ekspresi sedih atau senang. Guyun agak gelisah, kakak pertama, kedua, dan ketiga baik-baik saja. Kakak keempat masih tampak marah, kakak kelima dan keenam tampak cemas. Ini adalah jamuan pertama keluarga Ye berkumpul. Berkat hasutanmu, Ye Feng tidak berani membuat masalah. Melihat semua orang murung, kau justru makan dengan sangat nikmat. Keesokan paginya, kau datang ke Hotel Wonima. Melihat itu, Wan Jinli segera menyerahkan daftar masa jabatannya. Bagus, kerja yang baik. Kemudian kau melihat ruang pesta. CCTV di sini sepertinya kurang. Pasang satu set peralatan CCTV baru yang tanpa sudut mati. Pasang hari ini, tidak masalah kan? Mengerti? Bos, baik, ayo ke kantormu. Aku mau lihat pembukuan perusahaan. Saat kalian berjalan menuju kantor, tiba-tiba seorang gadis kecil menyiramu dengan lumpur dari pel. Maaf, aku tidak sengaja. Wan Jinli langsung cemas. Bagaimana cara kerjamu? Bahkan membersihkan saja tidak bisa. Lalu dia menoleh ke arah. Bos, jangan marah. Gadis kecil ini adalah pelajar miskin, baru selesai ujian dan bekerja untuk biaya sekolah. Dia sebelumnya membantu di dapur, tapi hari ini ruang pesta kekurangan orang, jadi dia diminta membantu. Gadis kecil itu juga ketakutan hingga wajahnya pucat, tapi tetap bersikeras, maaf, bos. Nama saya Liu Ruyan. Baju Anda kotor karena saya, biar saya cuci. Semoga Anda tidak memecat saya. Saya benar-benar butuh pekerjaan paruh waktu ini. Mendengar nama Liu Ruyan, wajahmu langsung bergetar jijik. Ini dia tokoh utama wanita. Dalam cerita asli, Ye Yu juga harus bekerja keras untuk biaya sekolah, kebetulan di tempat yang sama dengan Liu Ruyan. Lalu Ye Yu tertarik padanya karena sifatnya yang mandiri, kuat, dan ceria. Di mata Ye Yu, apapun kesulitannya, Liu Ruyan selalu berusaha diam-diam. Tidak pernah mengeluh. Kemudian dia jatuh cinta tak terkendali pada tokoh utama wanita. Tapi Ye Feng dan Ye Hu untuk menyerang. Keduanya mengenal Liu Ruyan, dan dia bahkan menjadi burung emas yang dipelihara Ye Hu, serta menjadi bulan purnama yang tak bisa diraih Ye Feng. Yang penting, Liu Ruyan juga menggantung Ye Yu sebagai teman dekat, lalu menjual Ye Yu begitu saja. Dia mendapat banyak keuntungan dari Ye Hu dan Ye Feng, dan akhirnya bertemu dengan tokoh utama pria, lalu bekerja sama dengannya. Menghancurkan keluarga Ye. Kau juga tidak menyangka akan bertemu Liu Ruyan di sini, tapi membuat Ye Hu dan Ye Feng lebih cepat berinteraksi. Sepertinya juga bagus. Memikirkan itu, kau menjawab, tidak apa-apa, lanjutkan bekerja. Setelah berkata begitu, kau berbalik ingin pergi. Namun, Liu Ruyan menghalangimu. Tidak, ini salahku. Aku harus memberi ganti rugi. Baju ini berapa? Aku bayar. Sudah kubilang tidak usah bayar. Lanjutkan bekerja. Tapi Liu Ruyan masih dengan wajah keras menghalangimu. Baik, kau mau bayar? Transfer langsung atau via rekening? Detik berikutnya, senyum Liu Ruyan membeku. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kalau tidak punya, cepat bekerja. Setelah itu, kau langsung melewatinya. Bos, tenang. Nanti aku pecat Liu Ruyan. Pasti dia tidak akan mengganggu pandanganmu. Mendengar itu, kau tersenyum tipis. Tidak perlu, tidak perlu. Besok malam saat jamuan pengakuan keluarga, tugaskan dia sebagai pelayan. Ada misi sangat penting yang harus dia selesaikan. Manajer Wan melihat sudut bibirmu yang terangkat, merasa paham. Baik, bos. Saya berjanji akan merawat Nona Liu dengan baik. Anda menatapnya dengan dingin, jangan sok pintar. Nona Liu yang hari ini tugasnya membersihkan toilet. Setelah Anda pergi jauh. Manajer Wan sudah ketakutan, keringat dingin mengucur. Sementara itu Liu Yanyan masih keras kepala. Manajer, bisakah Anda memberikan saya kontak bos? Saya ingin menagih uang yang dia pinjam. Uang apa? Kau pikir tuan muda itu akan tertarik padamu? Berhenti kerja, pergi bersihkan toilet. Apa? Liu Yanyan ragu untuk melaksanakan. Dengan penampilannya dan citra bunga putih kecil yang mandiri, bukankah seharusnya dia langsung dipandang?
Dia datang melamar kerja di restoran Wonima. Hanya untuk lebih dekat dengan orang-orang kelas atas, memberi dirinya kesempatan. Dia sudah sengaja berbasa-basi tadi. Tapi kenapa dia harus disuruh bersihkan toilet? Kenapa melongo? Kalau tidak mau, cepat pergi. Liu Yanyan masih dengan wajah keras. Baik, saya pergi sekarang. Dia tetap tidak rela melepas kesempatan mudah untuk bergaul dengan orang kaya. Segera. Waktu pun tiba di hari perjamuan pengakuan. Tuan, mobil sudah siap. Ayo berangkat. Saat itu di bawah gedung bintang sudah dipenuhi mobil-mobil mewah. Perjamuan pengakuan yang diadakan bersama keluarga Ye dan Zhao. Keluarga lain pun memberikan muka. Begitu sampai di pintu aula. Sesosok bayangan menerjang ke dalam pelukanmu. Kakak Yeyu, kenapa datang terlambat? Malam ini adalah panggung kita berdua. Terlambat? Biarkan mereka menunggu. Bukankah itu tidak sopan? Wan Ning, ingatlah, lingkaran ini tidak peduli soal sopan santun. Mereka hanya mementingkan keuntungan. Kau adalah putri keluarga Zhao, satu-satunya pewaris sah Zhao. Kau punya modal untuk bersikap angkuh. Kalau ada masalah, cari aku. Zhao Wanning tertawa kecil. Aku tahu kakak yang terbaik. Ayo, kita masuk. Mendorong pintu aula, kemewahan di dalamnya langsung membuat Zhao Wanning terpana. Tubuhnya kaku, gelisah. Kau menggenggam tangannya erat, membuatnya perlahan tenang. Namun baru beberapa langkah, terdengar dari sofa di sudut beberapa orang berdiskusi. Orang rendahan ini sungguh beruntung. Seorang kampungan, benar-benar naik pangkat. Kudengar kali ini kalau bukan karena keluarga Zhao mengadakan perjamuan, keluarga Ye tidak berniat mengumumkan Yeyu. Benar, Nyonya Ye sepertinya tidak suka sama sekali pada Yeyu. Menurut kalian, apakah Yeyu anak haram? Coba pikir ekspresi Ye Feng kemarin, pasti anak haram, tapi tidak bisa diucapkan terang-terangan. Kecilkan suara, bicarakan ini di antara kita saja. Kalau didengar orang lain, kau berjalan ke sofa. Kalau didengar orang lain, bagaimana? Orang itu hendak menjawab. Tapi tiba-tiba menyadari suara itu salah. Saat menengadah dan melihatmu, wajahnya langsung berubah. Tuan Muda Ye. Saya tidak sengaja. Beberapa orang yang tadi bicara buru-buru berdiri. Kau menatap mereka dengan dingin, lalu lambaian tangan. Segera seorang pelayan mendekat. Orang-orang ini keluar. Pelayan melangkah maju. Tuan-tuan, silakan pergi. Kalian tidak diterima di sini. Kau tidak bisa mengusirku, aku diundang oleh Ye Feng. Dari kejauhan Ye Feng juga menyadari keributan. Kakak, ada apa? Mereka temanku. Kau langsung mengusir mereka? Itu terlalu tidak berperasaan. Kau hanya menatap Ye Feng dengan dingin. Kalau tidak mengusir mereka, mukaku hilang. Kalau diusir. Tanpa aku tidak berperasaan, mulai main siasat, ya? Tapi itu terlalu rendah. Kalau mau main, main besar. Kau sama sekali tidak menghiraukan Ye Feng. Langsung memberi perintah pada pelayan. Beritahu satpam, lempar mereka keluar. Semua keluarga mereka yang hadir di pesta. Juga langsung lempar keluar. Oh iya, lakukan dengan ramai-ramai. Pelayan itu dari restoran Wonima, tentu kenal aku yang baru saja inspeksi sebagai bos. Setelah berkata, tidak peduli muka Ye Feng yang pucat, langsung membawa Zhao Wanning ke ruang rias. Dan pelayan langsung memanggil satpam. Di tengah ruangan, orang tua para anak konglomerat itu belum tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba satpam mendekat, langsung mengangkat mereka, lalu satu persatu diseret keluar. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan? Mereka berteriak ketakutan. Seketika menarik perhatian semua orang di ruangan. Tapi menghadapi adegan ini, tidak ada yang berani maju bertindak. Mereka saling berpandangan. Satu kata langsung muncul di benak mereka, peringatan keras. Semua yang hadir di pesta mengingat beberapa orang yang dilempar keluar itu. Mulai sekarang, di wilayah Haixi ini, kemungkinan besar tidak banyak keluarga yang berani berbisnis dengan mereka. Segera, acara makan malam resmi dimulai, suasana tempat acara perlahan menjadi ramai, semuanya. Selamat datang di acara pertemuan keluarga Ye dan Zhao. Kali ini kami terutama memperkenalkan dua orang muda kepada kalian semua. Supaya mereka yang kurang pengetahuan tidak salah orang, Ye Fushun memegang mikrofon. Berdiri di atas panggung utama ballroom, situasi tadi di tempat acara tentu tidak luput dari mata Ye Fushun. Dia tidak keberatan dengan penangananmu, kata-kata ini dianggap mendukungmu. Setelah Ye Fushun selesai bicara, kamu dan Zhao Wanning berjalan ke depan. Ini adalah putraku, Ye Yu. Ini adalah putri keluarga Zhao, Zhao Wanning. Sama seperti itu, malam ini acara ini juga merupakan acara perayaan kelulusan Ye Yu. Setelah itu, Ye Fushun berbicara sebentar di atas panggung, lalu membawamu berkeliling untuk bersulang. Sedangkan Zhao Wanning mengikuti ayah Zhao untuk bersulang. Ini dimaksudkan agar kamu dan Zhao Wanning menjalin hubungan dengan orang-orang. Sampai wajahmu hampir kaku karena senyum, barulah selesai. Setelah itu waktunya adalah waktu bebas. Namun selama ini, ada tatapan kejam yang terus mengawasimu. Saat kamu mendongak, kamu melihat Ye Feng, tapi dia segera menundukkannya dan menggantinya dengan senyum lembut. Braak, suara pecahan terdengar. Menara sampanye di ballroom roboh. Liu Ruyan bangkit dari menara sampanye, dan di depannya berdiri seorang wanita berbaju merah. Sudah kuduga, di mana ada tokoh utama wanita, pasti ada masalah. Sekarang, siapa yang akan membelanya?
Kamu melihat Ye Fushun dan Ye Feng di antara kerumunan. Keduanya berjalan ke samping menara sampanye. Ye Fushun yang pertama bereaksi, melepas jasnya dan menyelimuti tubuh Liu Ruyan. Kemudian tersenyum pada wanita cantik berbaju merah. Nona Nian Wei, ada apa? Mengapa marah sekali? Su Nian Wei, putri keluarga Su. Putri sulung keluarga Su sudah menghadiri begitu banyak acara, bukan orang yang tidak tahu aturan. Dan Su Nian Wei ini, meskipun karakternya ceplas-ceplos, tapi dia orang yang cukup masuk akal. Ada apa? Tanyakan sendiri padanya. Tanpa alasan dia menyemprotiku dengan anggur. Aku minta dia mengantarku ke ruang istirahat untuk ganti baju, tapi dia terus menghalangiku pergi. Aku tidak. Liu Ruyan seakan ingin menangis, tapi dia tetap berdiri di sana dengan wajah tegas. Aku hanya tidak sengaja saat berbalik, gelas anggur tersenggol. Dan aku menghentikanmu. Untuk meminta maaf padamu. Aku juga bilang aku bersedia mengganti rugi. Ganti rugi? Bukankah aku bilang tidak usah ganti rugi? Antar aku ke ruang istirahat. Gaun malam ini harganya 3,6 juta. Apa kau sanggup membayar? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang? Ngomong apa? Kau dengar? Liu Ruyan memainkan trik yang sama lagi. Nona Su, begini saja, gaun ini akan saya ganti. Nona ini juga terluka karenamu. Bagaimana jika masalah ini selesai sampai di sini? Ayah Ye memasang senyum ramah lagi. Melihat itu, kamu bergerak maju menghalangi. Kakak nomor 2 suka mengeluarkan uang untuk orang lain. Bagaimana kalau sekalian mengeluarkan uang untuk Nona Liu ini? Kalau aku tidak salah ingat, 2 hari lalu aku ke sini. Nona Liu ini langsung melemparkan lem ke badanku. Katanya harus ganti rugi 680.000. Dan menara sampahnya ini, 365 gelas. Satu gelas 10.000, ditambah isi anggurnya, setidaknya 5 juta, kan? Total 9,28 juta. Aku buang sisanya, 9 juta saja. Mendengar kata-katamu, Ayah Ye menatapmu dengan api di matanya. Dan Nona Liu, kau dipecat. Ye Feng menonton dari samping. Agak tercengang, lalu dengan cepat menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Kalian berdua bertengkar, makin parah makin baik. Ye Fushun mengepalkan tangannya hingga putih. Namun di permukaan tetap terlihat ramah. Baik. 9 juta, kan? Nanti aku transfer ke rekeningmu. Jadi sekarang aku boleh mengantar Nona Liu ke rumah sakit? Kamu minggir. Tentu saja boleh. Melihat punggung Ye Fushun pergi, kamu tak bisa menahan senyum. Sifat asli Ye Fushun bukanlah orang baik. Liu Ruyan membuat Ye Fushun menderita kerugian besar. Dia akan mendapat masalah malam ini. Nanti jika mengatur pertemuan antara tokoh utama wanita dan pria, Ye Fushun tidak mati pun akan babak belur. Kau ini orangnya lumayan baik. Sun Yanwei menepuk pundakmu. Karakternya cukup santai, jadi dia kurang mengerti seluk-beluk yang rumit. Yang lihat dapat bagian. Nanti aku transfer 4 juta untukmu. Sisanya. Bukankah untuk ganti menara sampahnya ini? Ganti apa? Gelas harganya beberapa ratus ribu. Aku ambil 10.000 per gelas, untung besar, tahu. Hatimu hitam. Terima kasih pujiannya. Wajahmu tidak sedikit pun malu. Tambah kontak, yuk. Nanti aku traktir kamu makan. Hari ini aku pulang dulu. Setelah mengantar Sun Yanwei pergi. Kamu juga mencari sudut untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian Zhao Wanning datang mencari. Kakak Yeyu. Kamu dan keluarga Ye, tentu saja kamu tahu apa yang dikhawatirkan Zhao Wanning. Tenang saja, masalah kecil. Kamu mengusap kepala Zhao Wanning. Yang terpenting sekarang kamu harus belajar dengan baik. Aku menunggumu di Universitas Hai. Zhao Wanning pipinya memerah. Ujung telinganya juga memerah samar. Baik, sampai jam 11 lebih. Pesta perlahan-lahan bubar. Baru saja kamu kembali ke kamarmu, belum beberapa menit. Guyun masuk menerobos. Yeyu, apakah kamu masih menganggap kami sebagai keluargamu? Teman adikmu? Bukannya hanya bicara beberapa kata, apa perlu kamu usir mereka? Kamu kampungan ini, dia suruh kamu apa ya kamu lakukan. Dengar tidak? Tidak tahu cara merawat keluarga? Kalau ada lagi sekali, kamu keluar dari rumah ini. Tapi, lagi-lagi, aku sudah tahu Ye Feng si bocah ini akan mengadu. Aku berkata dengan datar, urusan ini kita kesampingkan dulu. Apakah kamu kenal Xiao Lengking? Amarah Guyun lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi tidak percaya. Dan kebencian yang pekat di matanya. Dari mana kamu dengar nama itu? Cepat katakan. Bagaimana kamu tahu? Kamu pura-pura terkejut, aku cuma dengar ayah berkata pada Yehu. Sering-seringlah pulang menjenguk Xiao Lengking. Tubuh Guyun kaku, penuh ketidakpercayaan. Tidak mungkin, dengan bingung dia kembali ke kamarnya. Setelah Guyun pergi. Baru kamu tertawa lega. Benar, kakak kedua Yehu adalah anak haram Ye Fushun. Seorang anak haram, Guyun membawanya ke rumah, dan merawatnya dengan susah payah selama lebih dari 10 tahun. Coba bayangkan apakah hati Guyun tidak hancur. Alasan Ye Fushun bisa bersikap acuh tak acuh saat kamu hilang. Juga karena dia tahu dirinya punya anak haram. Dia hanya perlu punya anak sendiri untuk mewarisi keluarga Ye, siapapun itu Ye Fushun tidak peduli. Saat kamu hilang, Ye Fushun sudah menganggap anak itu mati, makanya dia membawa Yehu ke rumah. Bersiap menjadikan Yehu pewaris keluarga Ye. Sedangkan kakak perempuan Ye Qingcheng, dia memang punya bakat bisnis. Tapi satu hal, dia perempuan. Ye Qingcheng bisa jadi CEO, bisa mengelola perusahaan keluarga Ye.
Uang sebanyak yang dia mau, tapi saham sedikit pun tidak boleh disentuh. Itulah logika Ye Fushun. Sedangkan kamu bisa kembali, memang di luar dugaan Ye Fushun, terutama. Melihat kamu tumbuh begitu cemerlang, jadi sekarang pikiran Ye Fushun juga berubah, dia akan menguji kalian berdua. Siapa yang lebih cocok mewarisi bisnis keluarga? Ye Fushun tidak takut kalian berebut, mengelola keluarga Ye sebesar ini. Apa dia bisa menjadi orang baik? Matanya hanya melihat pemenang, sedangkan anak angkat dan anak tiri yang lain tidak punya kesempatan sama sekali. Jadi kamu tidak pernah menganggap Ye Feng sebagai lawan, terutama. Kamu masih memegang takdir Ye Feng, hanya sementara menunggu waktu. Pikirkan lagi. Setelah Guyun tahu tentang Xiao Lengking, pasti dia akan menyelidiki hubungan Ye Hu dan Ye Fushun. Saat itu, kebencian Guyun padaku akan sepenuhnya beralih ke Ye Feng. Mengungkit masalah ini ke permukaan, Guyun tidak berani. Bagaimanapun rumah ini yang berkuasa adalah Ye Fushun. Pikirkan tentang Ye Yu dalam cerita asli, sungguh tragis. Karena Ye Yu bukan diculik oleh penculik, tapi Guyun sendiri yang membuangnya. Dia meninggalkan Ye Yu di depan pintu panti asuhan, lalu berbohong bahwa anaknya hilang. Setelah itu selama 2 tahun, kondisi Guyun selalu buruk, setiap saat teringat akan Ye Yu yang dibuangnya, jadi dia mengadopsi banyak anak. Sampai Ye Feng muncul. Guyun menganggap Ye Feng sebagai penyelamatnya. Keesokan paginya, kamu yakin aku yang mengelola keuangan perusahaan ini? Di sebuah kedai sarapan yang reot. Kamu sedang berhadapan dengan seorang pria, makan bakpao berdua. Iya, kamu merawatku di panti asuhan begitu lama. Sekarang aku sukses, harusnya aku bantu kamu juga. Pria itu menelan ludah. Akhirnya dengan susah payah menolak, jangan pakai aku sudah punya rencana mau buka usaha sendiri. Apa bedanya ini dengan kamu memelihara aku? Hahaha, memelihara apanya? Apa aku tertarik padamu? Paling-paling cocok jadi anakku. Pria itu diam-diam menghabiskan sarapan di meja. Aku tahu kamu sekarang tidak kekurangan uang, sumbang saja sedikit ke keluarga. Sedangkan aku akan membuat prestasi sendiri. Kalau begitu, aku kasih kamu 1 miliar. Kamu dirikan perusahaan, aku pegang 40% saham. Jangan buru-buru menolak. Aku tidak akan mengurus urusan apapun di perusahaan, dan 40% sahamku adalah saham asli. Jenis yang tidak bisa diencerkan. Mulai sekarang aku hanya ingin dividen. Bagaimana? Siang Nan terdiam sejenak. Kondisi ini sangat menggoda, dan dia sendiri mendapat keuntungan besar. Jangan ragu. Apa kau tidak percaya dirimu bisa membuat perusahaan menjadi besar dan kuat? Selama perusahaan besar, biarkan 100 juta ini menjadi 500 juta, 1 miliar. Sebenarnya aku yang untung. Baik, Siang Nan tetap mengangguk. Aku pasti akan membuatmu untung kembali. Nah, ini baru benar. Aku beri kamu tambahan 5 juta. Tolong berikan ini kepada ibu direktur panti asuhan. Beberapa tahun ini aku tidak bisa pergi ke panti asuhan. Ingatlah untuk menjaganya. Tidak apa-apa, ada yang bisa aku bantu? Siang Nan meskipun tidak tahu apa yang terjadi padamu. Namun, bahkan tidak bisa kembali ke panti asuhan, pasti ada masalah. Tenang saja. Hal kecil, hanya sedikit berbelit-belit. Kamu khawatir jika sekarang terlalu dekat dengan panti asuhan. Ye Yu atau Ye Feng terdesak, mereka akan menyerang panti asuhan. Setelah meninggalkan Siang Nan, kamu tiba lagi di lantai 36 Gedung Sinceng. Hari ini adalah hari yang telah kamu janjikan dengan orang Gedung Sinceng untuk melihat apartemen di lantai 36. Tuan Yu, saya manajer Gedung Sinceng, Marga Du. Manajer Du, saya tidak perlu bicara banyak. Sewa setahun penuh untuk lantai 36 berapa? Sewa sebulan di sini adalah 5 juta. Setahun, saya beri keringanan 2 bulan, jadi 50 juta sudah cukup. Kamu mengangguk. Asisten Lee, tanda tangan kontrak, lalu cari tim renovasi. Setelah bicara, pergi tanpa basa-basi. Asisten Lee tetap di Gedung Sinceng, sementara kamu pergi ke tempat lain, ke sebuah toko serba ada. Sedang ditempeli tulisan, dijual, 4 karakter, dan pemilik toko ini adalah orang yang kamu cari, Qiu. Qiu lulus dari sekolah bisnis Universitas Hai. Kedatanganmu kali ini karena kamu melihat bakat bisnis Qiu. Menekan nomor kontak yang tertera di pintu, kamu menghubungi Qiu. Tak lama kemudian, sebuah sepeda motor listrik kecil berhenti di depanmu. Mari kita cari tempat untuk berbicara, kata Qiu sambil membawamu ke sebuah kafe di dekat sini. Tuan Ye, apakah Anda ingin membeli toko? Kamu tidak menjawab, sebaliknya mengeluarkan sebuah kontrak dan menyerahkannya kepada Qiu. Kontrak kerja? Apa ini, Tuan Qiu? Anda lulusan sekolah bisnis Universitas Hai. Saya pernah mendengar tentang Anda. Saya ingin mempekerjakan Anda sebagai CEO perusahaan saya. Gaji tahunan 10 juta. Tangan Qiu gemetar. Dia menatapmu dengan tidak percaya. Sebelum datang, saya sudah mencari tahu tentang Anda. Ibu Anda sekarang di rumah sakit rakyat. Jika Anda setuju, perusahaan bersedia mengatur kondisi medis terbaik untuk ibu Anda dan menanggung biaya operasi ibu Anda. Selain itu, akan ada 4 perawat yang bergiliran merawat 24 jam, ditambah sebuah apartemen luas di pusat kota. Semua ini ada dalam kontrak kerja ini. Seluruh tubuh Qiu gemetar. Dia terkejut dengan kata-katamu. Namun, dengan tangan gemetar, dia membuka kontrak dan membacanya dengan saksama. Benar saja. Semua yang kamu katakan sebelumnya tertulis di kontrak. Tapi ada satu hal lagi.
Gaji tahunan 10 juta. Tidak akan dipotong dalam bentuk apapun. Jika setelah 10 tahun, Kiyu masih bersedia bekerja di perusahaan, dia akan mendapatkan 1% dividen perusahaan. Kemudian Anda mengeluarkan sebuah kartu bank. Kartu bank ini berisi 10 miliar. Itu dianggap sebagai dana awal perusahaan kami. 10 miliar. Lalu setelah 10 tahun, berapa nilai pasar perusahaan? 1% dividen akan menjadi angka astronomi. Mengapa mencari saya? Tenggorokan Kiyu agak kering, suaranya serak. Mengapa? Anda mengetuk meja. Saya percaya pada penilaian saya. Jadi, Tuan Qi, bagaimana jawaban Anda? Saya bersedia. Apa nama perusahaan kita? Tiancheng Venture Capital, lantai 36 gedung bintang. Sekarang seharusnya masih dalam renovasi. Staf perusahaan belum direkrut. Semuanya perlu Anda tangani. Kartu ban ini simpan saja pada Anda. Nanti saya akan mengirimkan daftar perusahaan kepada Anda. Berapapun investasinya, setidaknya dapatkan 10% saham perusahaan-perusahaan ini. Tentu saja semakin banyak semakin baik. Selain itu, saya telah mengambil sebidang tanah di pinggiran kota untuk membangun laboratorium. Rekrut lebih banyak staf teknis. Bidang apa yang akan diteliti, akan saya kirimkan kepada Anda nanti. Setelah memberitahu Kiyu arah umum, lalu memberikan beberapa daftar perusahaan kepada Kiyu, Anda menyerahkan perusahaan sepenuhnya kepada Kiyu. Nanti akan dipertimbangkan untuk menempatkan seseorang untuk saling mengawasi dengan Kiyu. Tapi untuk sekarang, cukup berikan wewenang. Setelah menyelesaikan pengaturan ini, Anda sekarang mulai merencanakan bagaimana menangani kakak keempat Yeling. Yeling adalah seorang pembalap. Mimpi terbesarnya adalah menjadi dewa balap. Mulailah dengan membiarkannya balapan. Hancurkan mimpinya sedikit demi sedikit, buat dia kehilangan segalanya. Jika terus menyiksa tubuhnya, apakah aku harus mendirikan rumah sakit jiwa? Nanti. Kirim semua orang ini masuk. Saat kamu berpikir, Ye Huai dan Ye Feng yang hilang selama beberapa hari muncul. Dan di samping mereka berdua, ada seorang pria, yaitu kakak dari Shen Qin, Shen Fei. Ye Huai mengangguk kepada Ye Feng. Lalu Ye Huai menarik Shen Fei dan pergi ke kamar Guyun. Bu, aku ingin bersama Shen Fei. Melihat itu, kamu tersenyum tipis, kamu mengerti pilihan mereka. Cara menyelesaikan masalah terhadap keluarga Shen, tapi Ye Huai dan Ye Feng sekarang salah paham. Pikiran Guyun sekarang sepenuhnya tidak pada keluarga Shen. Dia sekarang sedang menunggu dengan cemas laporan DNA Ye Yu dan Ye Fushun. Setelah itu, Ye Huai dan Shen Fei tinggal di dalam sebentar lalu keluar. Tapi saat keluar, wajah mereka terlihat tidak enak, sepertinya mereka diusir. Guyun sekarang tidak punya pikiran untuk mengurus urusan Ye Huai. Dia berpikir, kamu datang ke depan pintu kamar Guyun, mengetuk pintu. Kamu tidak apa-apa? Mendorong pintu dan melihat, Guyun sedang duduk di depan meja rias, matanya kosong. Ada lingkaran hitam tipis di sekitar matanya, wajahnya sekarang sangat pucat. Suaramu. Merangsang Guyun. Setelah perasaan bersalah yang penuh, ada amarah yang tak terbatas. Menghadapimu, dia teringat kejadian meninggalkanmu, tapi siksaan rasa bersalah ini perlahan berubah menjadi kemarahan padamu. Kamu belum makan pagi, sekarang sudah sore, makanlah. Aku bilang pergilah, apa kau tidak dengar? Guyun sedikit histeris. Perhatianmu akan selalu mengingatkannya betapa kotor dan suramnya dirinya. Saat itu, pembantu rumah tangga masuk ke kamar Guyun. Tiba-tiba seseorang mengirimkan sebuah dokumen. Amplop dokumen di tangan pembantu rumah tangga adalah laporan tes DNA. Menarik napas dalam-dalam, Guyun membukanya dengan tangan gemetar. Setelah melihat hasilnya, lembar laporan jatuh dari tangan Guyun. Dia langsung pingsan di lantai. Suara jatuh menarik perhatianmu dan pembantu rumah tangga. Kalian berdua buru-buru lari kembali ke kamar Guyun. Cepat, panggil dokter keluarga. Pembantu rumah tangga berlari dan membaringkan tubuh Guyun. Dia meremas titik di hidung Guyun. Sementara itu, kamu melihat pembantu rumah tangga tidak memperhatikan laporan tes, jadi kamu menyembunyikannya. Beberapa menit kemudian, Guyun sadar. Membuka mata, dia melihat sekelompok orang mengelilinginya. Bu, kamu tidak apa-apa, syukurlah. Ye Feng langsung memeluk Guyun. Guyun mengulurkan tangan dan mengusap rambut Ye Feng, hatinya perlahan tenang. Ye Feng langsung memeluk Guyun. Guyun mengulurkan tangan dan mengusap rambut Ye Feng, hatinya perlahan tenang. Kakak Ye Yu, apa yang kamu lakukan tadi? Kenapa begitu kamu datang? Ibu pingsan? Jangan asal bicara. Aku hanya mengatakan 2 kalimat. Kalau tidak percaya, tanya pembantu rumah tangga. Kami tidak masuk. Guyun pasti tahu apa yang terjadi. Dia juga tidak ingin membuang waktu untuk hal ini. Aku tidak apa-apa. Kalian keluar dulu, aku mau istirahat sebentar. Bu, aku dengar kamu belum makan sejak pagi. Kamu tidur sebentar, aku akan memasak mie untukmu. Guyun melihat Ye Feng yang patuh. Suasana hatinya juga membaik. Setelah semua orang pergi, Guyun segera bangkit dari tempat tidur. Dia mencari kesana kemari, sampai melihat laporan tes yang jatuh di bawah tempat tidur. Barulah dia lega. Guyun menggenggam erat laporan tes, cahaya di matanya berkedip-kedip. Setelah kamu meninggalkan kamar Guyun, kamu mengatur Siang Nan untuk mengawasi pergerakan Ye Feng. Kamu penasaran? Bagaimana Guyun menghadapi anak selingkuhan ini? Apa yang akan dia lakukan?
Bisa dibilang Ye Feng sekarang benar-benar sial, karena secara bersamaan menyinggung karakter utama wanita dan Guyun. Setelah kamu kembali, Ye Feng tidak lagi sangat diperlukan bagi Ye Fushun. Jadi, berapa lama Ye Feng yang sendirian tanpa dukungan bisa bertahan? Kakak Ye Yu. Ayo kita pergi bersama, beli hadiah untuk keluarga. Ye Feng saat itu datang ke kamarmu. Bagaimana keadaannya? Kamu tidak terlalu ingin memanggil Guyun ibu, jika bisa dihindari. Ibu sudah makan, sudah minum obat tidur dan tidur. Kakak Ye Yu, ayo kita beli hadiah. Saat ibu bangun nanti, melihat hadiah dari kita, pasti dia akan sangat senang. Dan kakak-kakak sudah memberimu hadiah, setidaknya kita perlu memberi mereka balas hadiah, kan? Begitu mendengar, kamu tahu dia akan berulah. Baiklah, ayo, kita pergi sekarang. Keduanya pergi ke garasi. Kamu membawa Ye Feng naik ke supercar yang diberikan oleh kakak keempatmu. Melihat mobil ini, wajah Ye Feng berubah karena marah, tapi dia tetap memaksakan senyum. Kakak Ye Yu, kakak keempat sangat memperhatikanmu. Mobil ini sebelumnya dikatakan akan diberikan padaku saat aku kuliah. Sekarang langsung diberikan padamu. Kamu suka mobil ini? Nanti aku suruh Yeling untuk memodifikasi yang lain. Tenang, nanti keluarga Ye semuanya milikku. Mereka semua anak angkat, tidak berani tidak menuruti perintahku. Kalimat ini membuat Ye Feng mengepalkan tinjunya. Suara mobil menderu. Tidak lama kemudian mereka tiba di sebuah jalan perbelanjaan dan berhenti. Bukankah kamu mau membelikan mereka hadiah? Silakan pergi. Kakak, apakah kamu tidak membeli? Aku baru kembali jadi tidak tahu apa yang mereka sukai. Nanti saja belinya. Lagi pula, sebagai ucapan terima kasih pada keluarga Zhao, semua uangku sudah kupakai untuk membelikan mereka barang-barang. Sekarang aku bahkan lebih miskin darimu. Perkataanmu sama sekali tidak dipercaya oleh Ye Feng. Dia juga sudah sadar, kamu memang tidak ingin mengeluarkan sepeser pun untuk mereka, kakak Ye Yu. Apakah kamu benar-benar tidak suka pada keluargamu? Padahal orang tuamu begitu senang saat kamu kembali, dan kakak-kakakmu juga memberimu banyak barang. Kamu bahkan tidak mau membalas budi mereka sedikit pun. Ye Feng terlihat seperti sedang membela keluarga. Tapi di balik kata-katanya, dia tetap memaksamu untuk mengeluarkan uang. Baiklah, aku tidak tahu harus beli apa, kamu saja yang pilih. Nanti uangnya akan aku transfer padamu. Sungguh, tentu saja. Setelah mendapat perkataanmu itu, Ye Feng berkeliling ke sana kemari, begitu melihat sesuatu yang disukai langsung dibeli. Dengan gaya sombong layaknya orang kaya. Saat kamu melihat Ye Feng sudah hampir selesai berbelanja. Kamu memanfaatkan celah saat para pramuniaga itu menyibukkan Ye Feng, langsung kabur. Meninggalkan Ye Feng sendirian di sana. Kamu pun pulang duluan. Tidak lama kemudian, kamu melihat kepala rumah tangga menyiapkan mobil untuk menjemput Ye Feng. Saat Ye Feng kembali, makan malam hampir dimulai. Ye Fushun juga sudah pulang ke rumah saat itu. Kakak Ye Yu, kenapa kamu begini? Ajak aku ke mall, tapi kamu sendiri kabur begitu saja. Ye Feng memasang wajah penuh keluhan, matanya memerah. Dia ingin memanfaatkan kasih sayang keluarga. Membuat mereka memihaknya untuk mengkritikmu. Tapi dia tidak sadar, Ye Fushun duduk tenang tanpa bergerak. Pikiran Guyun saat ini masih linglung. Kakak kedua Ye Hu sama sekali tidak tertarik dengan perkataannya. Kakak ketiga dan keempat tidak ada. Kakak kelima Ye Huai dan kakak keenam Ye Huan. Tatapan mereka padamu, kenapa kamu tidak bisa menjaga adikmu dengan baik? Bukankah karena tahu situasi keluarga sedang genting? Kakak keenam, kamu bilang kamu pacaran dengan Shen Fei? Perkataanmu berhasil mengalihkan konflik yang ditujukan Ye Feng padamu. Ke arah hubungan asmara Ye Huan. Tangisan Ye Feng hanyalah masalah sepele, sementara perjodohan Ye Huan adalah hal yang paling dipedulikan Ye Fushun. Perhatian semua orang tertuju pada Ye Huan dan Shen Fei. Ayah, aku sungguh mencintai Shen Fei. Aku harap ayah setuju dengan hubungan kami. Mata Ye Fushun menatap tajam ke arah Shen Fei. Ye Huan adalah putri yang kami sayangi selama 20 tahun. Apakah kamu merasa pantas? Shen Fei mengertakkan gigi. Paman Ye, aku sungguh mencintai Ye Huan. Tenang, aku akan membuat Ye Huan bahagia. Perkataan Ye Fushun ini benar-benar seperti menaburkan garam di luka. Kamu terus mengamati Ye Hu, tapi dia tetap santai seolah tidak ada urusan dengannya. Sikapnya ini jelas menunjukkan dia belum menemukan apa-apa. Ye Huan adalah anggota keluarga San. Meskipun aku tidak punya uang, tapi aku sungguh mencintai Ye Huan. Benar, ayah. Aku dan Shen Fei saling mencintai dengan tulus. Apa cinta tulus bisa dimakan? Ye Huan, sekarang kamu naik ke kamarmu. Mulai sekarang, tanpa izinku, kamu tidak boleh keluar dari tanah milik. Dan Tuan Shen, kamu sudah harus pulang. Melihat Shen Fei masih tidak mau pergi, Ye Fushun langsung menyuruh kepala rumah tangga mengantarnya pulang. Malam ini, kedua orang ini benar-benar membuat Ye Fushun sangat marah. Mata keluarga Shen dan San hanya tertuju pada keluarga Ye, ingin melalui rencana awal mereka. Mengatur perjodohan Ye Huai dan Ye Huan. Selama mereka tidak ketahuan, mereka bisa terus menempel dan menghisap darah keluarga Ye. Kamu tiba-tiba mendapat ide yang menarik. Bagaimana jika Ye Huai atau Ye Huan bertemu dengan seorang pria, lalu mereka jatuh cinta tanpa bisa ditolong pada pria itu? Bersedia meninggalkan segalanya demi pria itu? Apa yang akan terjadi? Baiklah. Makan. Ye Fushun memutuskan dengan tegas. Melihat ekspresi Ye Fushun tidak bersahabat, Ye Feng pun tidak berani bersuara lagi.
Kakak tertua Ye Qingchen juga menatapmu dengan penuh kebencian. Tapi sekarang diam 1000 bahasa. Dari sikapnya, jelas dia akan mencari pembalasan suatu saat nanti. Sementara Guyun, matanya terus-terusan ke Ye Fushun. Ye Huai bahkan menundukkan kepala tanpa bicara sepatah kata pun. Ye Hu sambil makan, sesekali melihat arloji, menunjukkan sikap seolah sedang terburu-buru. Sudah selarut ini masih terburu-buru, kemungkinan besar karena wanita utama Liu Ruyan. Malam ini dia akan menemaninya. Sementara Ye Feng, setelah rencananya untuk menekanmu digagalkan, wajahnya penuh kekesalan dan diam-diam mendongkol. Tadi hanya Ye Qingchen yang meresponsnya. Membuatnya merasa kehilangan kasih sayang. 7 orang di meja makan masing-masing punya pikiran sendiri. Di lintasan latihan klub balap Qingling, sebuah mobil balap merah kuning sedang melaju kencang. Hingga 3 putaran selesai. Mobil itu baru berhenti di pinggir jalan. Ling Jie, kamu lebih cepat 1,3 detik. Ini catatan waktu tercepatmu dalam putaran ini. Benarkah? Ye Ling juga tampak senang. Bersiaplah. Hari ini kita langsung pergi ke pegunungan matahari terbenam. Ling Jie, masih beberapa hari lagi sebelum perlombaan, perlukah kita pergi secepat ini? Kudengar Bai Guang juga akan ke sana beberapa hari ini. Aku akan menemuinya, lihat apakah bisa mengontraknya. Di klubku, Bai Guang adalah seorang pembalap yang meraih peringkat ketiga dalam kompetisi internasional. Dia juga pembalap favorit Ye Ling. Sebelumnya, Bai Guang selalu berlatih dan bertanding di luar negeri. Sekarang dia baru saja kembali ke dalam negeri, Ye Ling pun tak sabar untuk mengejarnya. Baik. Aku akan atur sekarang, kata orang itu sambil mundur. Namun saat sampai di tempat sepi, dia mengambil ponsel dan mengirim pesan, berisi pergerakan Ye Ling dan data Bai Guang.